Sebuah cincin jatuh dari langit dan mengenai helmku. Namun aku tidak tahu bahwa cincin itu memiliki sihir untuk mengabulkan keinginan. Aku asal berkata bahwa aku ingin perusahaanku bangkrut. Pada detik berikutnya terjadi ledakan dari arah perusahaanku. Aku benar-benar terkejut. Saat aku sampai di rumah, aku melihat berita tentang cincin itu. Dalam berita disebutkan bahwa cincin tersebut memiliki kekuatan magis yang bisa mengabulkan keinginan. Sambil memikirkan kecelakaan yang terjadi di perusahaanku, aku memutuskan untuk menguji apakah cincin itu benar-benar berfungsi atau tidak. Aku asal berkata bahwa aku ingin secangkir kopi. Pada saat itu juga terdengar ketukan di pintu. Tetanggaku berkata bahwa ia tidak sengaja membeli satu cangkir kopi ekstra dan memutuskan untuk memberikannya kepadaku. Aku pun sadar bahwa cincin itu benar-benar bisa mengabulkan keinginan. Karena itu, aku membuat lebih banyak keinginan. Aku ingin banyak pria tampan dan yang paling penting, uang sungguhan. Ketika aku membuka pintu, 10 bodyguard yang tinggi dan tampan benar-benar datang. Aku sangat senang di dalam hati. Namun pada detik berikutnya, para bodyguard menutup mataku dan membawaku pergi. Saat penutup mataku dilepas, aku mendapati diriku berada di sebuah villa mewah. Pada saat itu juga, ibuku meneleponku. Ibuku telah menikah dengan seorang pria kaya dan sedang pergi bulan madu. Karena itu, ia memintaku untuk sementara tinggal di villa tersebut. Aku pun menyadari bahwa keinginanku kembali terkabul. Namun aku tidak menyadari bahwa di villa itu ada seorang pria lain yang menatapku dengan niat buruk. Aku pergi ke kamar tidur dan bertanya pada cincin itu, siapakah wanita tercantik di dunia? Tetapi cincin itu sama sekali tidak menjawab. Lalu aku ingin cincin itu menampilkan wajah calon suamiku di cermin. Namun cermin itu juga tidak bereaksi apa-apa. Aku tidak tahu bahwa sihir cincin yang disebut-sebut itu hanyalah sebuah rumor yang disebarkan oleh pria tersebut. Kemudian aku mendapat telepon dari supervisorku dan ia memintaku untuk lembur. Aku sangat marah tetapi tidak punya pilihan lain. Jadi aku memutuskan membuat beberapa hidangan penutup untuk mengerjai supervisorku. Namun aku tidak pernah menyadari bahwa pria itu terus mengawasiku sepanjang waktu. Ketika supervisorku dan 7 pekerja lainnya melihat hidangan penutup buatanku, mereka tidak berani mencobanya. Tetapi kemudian pria itu dengan santai mengambil satu dan memakannya. Ia berkata bahwa rasanya sangat enak. Saat aku merasa senang, tiba-tiba pria itu memegangi perutnya karena kesakitan. Di rumah sakit aku sangat ketakutan karena aku tidak sanggup membayar ganti rugi apapun. Namun aku tidak tahu bahwa pria itu sebenarnya hanya berpura-pura dan semua yang ia lakukan hanyalah untuk mendekatiku. Untuk kelanjutan ceritanya, ikuti aku.